Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa ditonton sampai habis karena ceritanya ini bener-bener kayak yang membagongkan. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Pertama, aku kenalin dulu seorang wanita bernama Ayu, di mana Ayu hanya memiliki kakak dan juga nenek. Kakaknya bernama Reni, dan kemudian orang tua Ayu dan Reni sendiri sudah meninggal. Jadi mereka ini yatim piatu. Ayu ngerasa aku kayaknya lebih baik berusaha mandiri deh, karena kakak dia, Reni, juga udah berkeluarga. Lebih baik dia kayak yang usaha sendiri, bekerja sendiri, menghidupi diri sendiri, daripada kalau aku tinggal di rumah ini kayaknya aku ngebebani kakak aku. Dia ngerasa gitu. Akhirnya dia kerja. Setelah dia kerja, ternyata dia bekerja sebagai pemandu karaoke. Itu keluarganya nggak ada yang tahu pekerjaannya si Ayu. Kemudian Ayu juga tinggal bersama pacarnya, yaitu Wahyudi. Wahyudi saat itu berusia 34 tahun. Backgroundnya Wahyudi sendiri itu adalah seorang supir truk yang sudah menikah 2 kali, tapi pernikahannya gagal gitu. Dia juga punya anak satu, tapi anaknya itu sudah meninggal gitu. Terus mereka tinggal di satu kontrakan bersama kayak suami istri, tapi hubungan mereka ini nggak baik-baik aja, sering diwarnai dengan keributan, berantem, salah paham, yang kayak udah kita ini udah nggak cocok, kita mendingan pisah aja kayak gitu. Wahyudi ngerasa udah kayak yang udah gak nyaman lagi di hubungan itu. Tapi Ayu ini masih belum bisa move on, masih ngerasa sayang sama Wahyudi gitu kan. Kayak yang dia ngerasa ya udah sih, berantem kayak gini wajar, tapi kayak yang gak usah sampai pisah gitu lah. Tapi kayak ya, akhirnya Wahyudi juga udah gak tahan, mereka pisah lah. Yang tinggal di rumah itu cuma Ayu. Di suatu malam, tepatnya pada tanggal 23 Maret 2021 ini, Ayu yang bekerja sebagai pemandu karaoke didatangin oleh si Wahyudi. Bukan didatengin kayak mau nemuin Ayu, tapi didatengin di tempat kerjanya. Dan di situ Wahyudi membawa pacar barunya yang bernama Amel. Dia ngerasa kayak oke, hubungan kita ini it's enough, kayak yang udah nggak ada lagi yang namanya hubungan. Tapi di Ayunya dia ngerasa kayak yang lah, kita perasaan cuma berantem aja gitu, bukan berarti kamu harus datang ke tempat kerja aku dengan ngebawa perempuan lain. Kayak yang maksudnya apa nih, mau manas-manasin atau memang kayak kamu ngerasa udah lost gitu. Terus di situ Ayu kayak ngerasa kesel banget, marah banget, kenapa sih si Wahyudi harus ngebawa perempuan lain ke tempat kerjanya. Terus Ayu juga tahu kalau Wahyudi ngajak Amel tidur di kabin truk. Terus setelah Ayu tahu kalau si Amel ini diajak tidur di kabin truk, di jam 1.30 di saat Wahyudi dan Amel tidur di kabin truk itu, Ayu datang. Dia teriak-teriak, woi, keluar lo. Pokoknya kayak yang bener-bener marah, dia gedor-gedor, dia teriak-teriak. Wahyu dia ngerasa kayak apaan sih ini perempuan. Dia nyalain truknya. Setelah dia nyalain, dia berusaha mundur ke arah kanan, dan di situ dia tahu ada Ayu. Ayu langsung keserempet pakai truk besar. Di situ dia langsung pingsan, bukan pingsan sih, langsung jatuh. Udah jatuh, Wahyudi yang tahu kalau si Ayu ini keserempet, dia nggak peduli, dia langsung pergi pakai truknya bersama si Amel. Tapi di saat di jalan dia begini kayak yang aduh, nanti kalau si Ayu tuh meninggal gimana, gua lagi nih yang salah. Ya udah, dia nelpon laki-laki. Laki-laki itu adalah orang yang bekerja di tempat si Ayu, orang yang juga penjaga di karaoke itu, bernama si Adi Prianto. Si Adi Prianto ini biasa dipanggil Dalbo, kayaknya. Dalbo, tuh lu liatin dulu, kayaknya tadi si Ayu keserempet, lu tolong dah, gue takutnya dia kenapa-napa, meninggal lagi gimana gitu. Yaudah, akhirnya si Dalbo ngeliat ke tempat yang dimana si Wahyudi ini bilang, dan dia ngeliat di situ ada Ayu. Posisinya saat itu Dalbo ternyata lagi mabuk parah, mabuk berat. Dia kayak ngeliat kalau si Ayu ini udah lemes, keserempet, hampir kelindes sama truk gede.
dia kayak nyeret si Ayu, dibawa ke samping tempat kerjanya. Jadi di situ tuh ada rumah kosong yang kayak yang gelap lah, orang nggak akan ngeh di situ ada orang. Dia bawa Ayu ke situ dan dia melecehkan Ayu. Posisinya Ayu itu habis kena serempet truk gede yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia bukannya nolongin, malah dia lecehkan. Setelah dia lecehkan, dia ngelihat kalau si Ayu itu air matanya keluar. Jadi dia kayak, oh ini orang masih hidup gitu kan, masih hidup tapi udah nggak bisa gerak apa-apa lagi. Setelah dia udah melakukan aksinya, dia pergi ke tempat kerjanya. Dia ngerasa kayak, aduh saatnya tutup nih kerjaannya. Udah dia tutup kerjaannya, ya udah dia tidur kan, posisinya dia juga lagi mabok. Besok harinya, tepatnya jam 3 sore, ada tukang sampah yang kayak mau bersihin sampah-sampah. Dia ngeliat ada orang, dia kaget banget, ada perempuan yang pas dideketin ternyata udah enggak bernyawa lagi. Dan posisinya saat itu Ayu tuh bajunya udah kesingkep sampai sini dan celananya udah diturunkan sampai dengkul. Kayak, oh ini orang pasti habis, maksudnya kayak orang juga langsung tak gitu, ini orang pasti habis dilecehkan gitu. Ditelepon polisi, dan setelah ditelepon polisi dilakukanlah evakuasi. Gak berapa lama, alhamdulillahnya itu Dalbo dan Wahyudi juga langsung ditangkap. Menurut pengakuannya Wahyudi, dia ngerasa kesel sama Ayu, kayak ngapain ganggu-ganggu. Dan dia bilang juga dia udah berusaha kayak minta tolong sama si Dalbo, si Dalbonya malah ngelakuin hal itu. Dan posisinya ternyata Dalbo ini suka sama Amel. Jadi kayak yang Ayu suka Wahyudi, Wahyudi suka Amel, si Dalbonya juga suka sama Amel gitu. Jadi kayak hubungannya ini jadi kayak acak-acakan. Terus ya itu terjadilah hal yang tak diinginkan ini, dan si Dalbo dengan terpengaruh alkohol yang banyak juga melakukan hal itu ke si Ayu. Kayak bener-bener kasihan. Menurut polisi juga dilihat kalau ternyata rusuknya Ayu ini patah. Terus pahanya ini lebam, bener-bener ya Allah, keserempet tergede gimana nggak ini badan orang. Dan habis itu bukannya diselamatin, dia malah diperkosa. Rusuknya patah loh, kasihan banget. Misalnya semoga Ayu ditempatkan di sisinya dan diterima amal baiknya, karena setiap orang itu ada hal buruk dan baiknya, tapi kita harus tetap mendoakan semoga yang terbaik. And thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.